Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Nah, kali ini kita akan bahas lagi soal TPS tahun 2022. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebanyak 80 soal asli soal TPS UTBK tahun 2022 yang terdiri dari pengetahuan kuantitatif, penalaran umum, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, dan yang terakhir itu adalah memahami bacaan dan menulis. Oke. Nah, jadi di part pertama ini kita akan membahas tentang pengetahuan kuantitatif terlebih dahulu ya, untuk soal yang pertama ini. Oke, langsung aja kita coba bahas soalnya. Nah, baris 14, kemudian P kurang 1, kemudian 6, 2, minus 2 adalah baris aritmatika. Maka nilai P, nah di sini adik-adik harus menentukan nilai P ini berapa. Oke. Nah, kita coba tulis dulu barisnya di sini. 14, kemudian P kurang 1, kemudian 6, kemudian 2, kemudian minus 2, dan selanjutnya ya. Nah, ciri khas dari barisan aritmatika itu adalah punya selisih atau beda yang selalu sama atau selalu tetap gitu ya. Nah, coba dari kurangkan ini ya. Kita coba kurangkan 6 kurang 2. Kalau kita buat di sini atau 2 kurang 6 ya, mencari beda itu kan kanan kurang kiri ya. Berarti di sini kan 2 kurang 6 min 4 ya. Ini juga kita kurangkan. Min 2 kurang 2 min 4. Nah, artinya di sini baris aritmatika dengan selisih 4 atau beda 4. Nah, berarti kalau ini kita kurangkan dengan ini ya, nanti juga hasilnya harus minus 4 gitu ya. Nah, jadi kalau ini kita kurangkan, hasilnya juga harus minus 4. Sehingga kita bisa buat ya, maka kita bisa buat di sini berarti P kurang 1 ya, kurang dengan 14 itu hasilnya minus 4. Sehingga P ini jadi minus 15 ya, min 1 kurang 14 sama dengan minus 4, berarti P adalah min 4 tambah 15. Oke, berarti P adalah 11. Nah, jadi nilai P-nya adalah 11. Oke, bisa dipahami penjelasan dari kakak untuk soal nomor pertama. Jadi jawabannya di sini adalah E ya, 11. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang di soal yang kedua. Nah, kalau adik-adik perhatikan di soal TPS UTBK tahun 2022 ini, dia punya kemiripan di beberapa soal. Artinya ada soal yang sama tapi dengan pertanyaan yang berbeda. Seperti kalau adik-adik lihat tadi, soal nomor 1 dengan nomor 2 itu memiliki kesamaan di mana pertanyaannya sama tapi soalnya sama tapi pertanyaannya beda gitu ya. Nah, jadi untuk menyelesaikannya masih sama saja. Nah, kalau adik perhatikan tadi kan kita punya baris ya, di soal sebelumnya tadi juga sama. Nah, P kurang 1, kemudian 6, 2, dan minus 2. Oke, tadi nilai P kita tuh kan adalah 11 ya. P kita tuh sama dengan 11. Oke, jadi P sama dengan 11, maka kita bisa buat barisannya nih. Ini menjadi 14, kemudian ini kita kurangkan dengan 1, 11 kurang 1 jadi 10 ya. 10, kemudian 6, 2, kemudian minus 2 dan selanjutnya. Oke. Nah, di sini pertanyaannya adalah jumlah suku ke-11 dan suku titik-titik adalah 4 kali suku ke-7. Nah, kalau kita jabarkan masuk soal ini adalah gini ya. Oke. Jumlah suku ke-11 kita simbolkan dengan U plus suku yang ditanya kita singkat UN sama dengan 4 kali suku ke-7 gitu ya. Nah, jadi kita mau cari tahu ini suku keberapakah dia ya kalau dijumlahkan sama dengan ini gitu. Nah, sebenarnya tidak perlu pakai rumus aritmatika pun bisa kita selesaikan ya. Yang terpenting kita paham konsepnya di sini, yaitu kalau baris aritmatika itu kan punya selisih yang selalu sama. Ini kan selisihnya tadi 4 ya. Kalau kita kurangkan ini kan minus 4 ya. Ini juga minus 4, ini juga minus 4, ini kita kurangkan juga minus 4. Berarti ini adalah U1, U2, U3, U4, U5. Berarti U6 nya di sini adalah kita kurangkan saja. Sorry, ini tadi salah ya. Ini minus 4 harusnya. Oke, berarti kalau kita kurangkan lagi ini setelah minus 2 berarti minus 6 ya. Minus 6 ya, kita kurangkan lagi dengan minus 4. Ini berarti U7, U8, U9, U10, U11 dan seterusnya gitu ya. Nah, kita batasi sampai 11 saja karena di sini ada sampai 11 gitu ya.
Nah, berarti berikutnya di sini kita kurangkan lagi dengan minus 4, berarti min 10 ya, min 14, kemudian min 18 ya, kemudian min 22, kemudian minus 26. Oke ya. Nah, jadi ini adalah barisan dari soal kita ini. Oke. Nah, berarti U11-nya di sini kan adalah minus 26 ya. Nah, jadi udah dapat ya. Minus 26 ditambah UN sama dengan 4 kali U7-nya, berarti di sini min 10 gitu. Min 10. Nah, sehingga kita bisa buat UN sama dengan min 40 karena dikali ya, plus 26. Jadi UN sama dengan minus 14 gitu ya. Nah, yang ditanya itu kan dia N ini berapa atau suku keberapakah dia di sini ya. Nah, jadi di sini kan UN sama dengan minus 14. Kalau ada diperhatikan, yang minus 14 itu adalah U ke-8 atau suku ke-8. Nah, jadi jawabannya di sini adalah U8 atau suku ke-8. Oke ya. Jadi jawabannya itu adalah D. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga. Nah, coba Derek perhatikan lagi. Soalnya juga masih mirip ya. Jadi di sini soal dari nomor 1 sampai nomor 3 masih menggunakan soal yang sama, tapi dengan pertanyaan berbeda. Nah, jadi bisa saja nanti teman-teman yang lain mungkin di paket-paket soal UTBK yang lain itu bisa mendapat soal berbeda ya. Tapi ini salah satu paket yang bentuknya sama gitu ya. Nah, langsung aja kita coba soalnya, kita coba jawab di sini. Barisnya masih sama ya. Nah, sehingga kita bisa buat baris yang tadi, yaitu tadi kan sudah kita buat di soal yang kedua ya, yaitu U1-nya di sini adalah 14, kemudian U2-nya adalah 10, kemudian U3-nya adalah 6, kemudian U4-nya itu adalah 2, kemudian U5-nya adalah minus 2, kemudian U6-nya adalah minus 6, U7-nya adalah minus 10, U8-nya adalah minus 14, U9-nya minus 18, U10-nya minus 22 gitu ya. Ini kan barisan yang tadi. Nah, coba kita perhatikan dulu soalnya. Jika barisan baru dibentuk dengan membagi dua suku ya, membagi dua setiap suku barisan tersebut, maka rata-rata 10 suku pertama barisan yang baru adalah. Oke, jadi ini kita bagi dengan 2, masing-masing kita bagi dengan 2 gitu ya. Setelah itu kita cari rata-ratanya. Nah, kebetulan di sini kan sampai 10 ya. Berarti sudah pas ya, sudah cukup barisan yang kita buat. Oke. Jadi kita bagi menjadi ini 7, 5, 3, 1, min 1, min 3, min 5, min 7, min 9 dan min 11. Nah, di sini yang ditanya itu adalah rata-ratanya ya, rata-ratanya. Nah, jadi ada suatu trik ya untuk memudahkan mencari rata-rata baris aritmatika, yaitu rata-rata ya sama dengan suku pertama ditambah dengan suku terakhir dibagi dengan 2. Nah, trik ini khusus untuk mencari rata-rata aritmatika gitu ya. Nah, jadi tidak bisa dipakai untuk mencari rata-rata yang lain. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik mau praktis, kalau dia baris aritmatika, kita bisa buat seperti ini. Nah, mencari rata-rata kan rumusnya itu ya, kalau Kak tulis lagi, rumus rata-rata itu adalah X1 tambah X2 tambah selanjutnya sampai Xn dibagi dengan N. Nah, ini adalah rumus rata-rata. Oke, jadi kalau misalkan ini mau dicari dengan rumus ini, ya, soal ini mau dicari dengan rumus ini, berarti adik-adik harus tambahkan dulu. 7 tambah 5 tambah 3 tambah 1 tambah min 1 tambah min 3 tambah min 5 tambah min 7 tambah min 9 tambah min 11 lalu bagi 10 gitu ya. Nah, jadi trik ini hanya mempersingkat untuk pengerjaan ya. Jadi ini hasilnya min 4/2 sama dengan minus 2. Jadi jawabannya itu adalah minus 2A ya, minus 2. Nah, dengan cara yang sama ya, kalau kita pakai cara ini juga bakalan jawabannya minus 2. Tapi lumayan panjang ya. Kita harus tambahkan ini sampai kemari lalu bagi dengan 10. Oke, bisa dipahami? Nah, karena saya itu aja cara ngejawab soal nomor 3. Kita lanjut ke soal yang berikutnya.
Oke, sekarang kita di soal yang keempat. Nah, ini adalah soal terakhir untuk video kita kali ini dan nantinya tentu ada lanjutan lagi ya untuk video-video selanjutnya. Karena di sini kan kita akan membahas secara lengkap sebanyak 80 soal soal TPS yang muncul di tahun 2022. Nah, sebagai informasi, soal TPS tahun 2022 itu sebanyak 80 soal. Oke. Nah, kita coba baca dulu soalnya. Diketahui persegi panjang ABCD, titik E dan E berturut-turut terletak ini ya, kesalahan pengetikan di sisi DC dan AB sehingga AE sejajar GC, AE sama dengan 4 dan sudut AGD sama dengan 30 derajat. Garis DG dan AE berpotongan tegak lurus di titik F, gitu ya. Nih titik F. Oke. Nah, yang ditanya adalah sudut besar sudut AEC. AEC. Berarti ini ya yang ditanya. Oke, kita kasih tanda terlebih dahulu ini sebagai yang ditanya. Kemudian kita input datanya yaitu AGD. AGD berarti ini dia sudutnya, besarnya 30 derajat. Oke, kita substitusi nilainya. Kemudian yang ditanya di sini adalah tadi AEC ya. Nah, ini dia AEC tadi ya. Nah, untuk menjawab soal ini, adik-adik perlu perhatikan di sini adalah ada kalimat yang katanya di sini garis DG nih ya, DG dan AE berpotongan tegak lurus. Artinya titik ini membentuk sudut siku-siku. Jadi kita bisa buat label siku-siku. Oke. Nah, sorry, salah ya. Kita hapus dulu. Nah, ini dia siku-siku. Nah, oke. Untuk mencari berapa besar sudut AEC, pertama kita coba amati trapesium siku-siku. Ya, trapesium siku-siku. Ya, di sini kita tulis amati trapesium ABCE. Nah, ini dia ya. A, B, C, E. Nah, ini bentuknya trapesium siku-siku. Oke, nah di sini berarti besar sudutnya 90 derajat. Ya, karena ini siku-siku pasti. Yang ini juga 90 derajat. Oke. Nah, kemudian kita coba perhatikan sudut F ini ya. Ini kan siku-siku, berarti kan 90 derajat juga ya. 90 derajat. Nah, sehingga kita bisa cari berapa besar sudut A ini. Ya, sudut A. Oke. Nah, jadi amati juga segitiga ya, segitiga AGF ya. Nah, itu kita bisa cari besar sudut A, yaitu sudut A ditambah 30 derajat ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, ingat lagi jumlah sudut dalam segitiga ya, itu adalah 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Oke. Nah, sehingga sudut A-nya adalah 180 derajat dikurang 9 tambah 3 12, 120 derajat. Berarti sudut A-nya adalah 60 derajat. Oke, berarti ini 60 derajat ya. Nah, kemudian amati lagi amati lagi trapesium ABCE. Ini dia. Nah, kita bisa tulis di sini trapesiumnya. Oke, kira-kira bentuknya seperti ini. A, B, C, E. Ini yang ditanya. Ini 90, ini juga 90, dan ini 60. Nah, ingat lagi bahwasanya kalau segi 4 ya, ini kan termasuk segi 4 ya. Ya, karena memiliki 4 sisi gitu ya. Nah, total sudutnya adalah 360 derajat. Jadi kalau kita jumlahkan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut E, itu totalnya 360 derajat. Nah, jadi dia kalau segitiga kan 180 derajat. Nah, kalau dia 4 sudutnya seperti ini atau segi 4, itu totalnya 360 derajat. Sehingga kita bisa substitusi ya, sudut A-nya 60, sudut B-nya 90 dan C-nya juga 90. Kemudian E sebagai yang ditanya ya, 360. Oke, jadi sudut E sama dengan 360 derajat ya dikurang dengan, kita hapus dulu.
taruh di atas saja ya. Nah, jadi sudut E sama dengan 360 derajat dikurang 99 18 tambah 6 240 derajat ya. 240 derajat berarti sudut E sama dengan 120 derajat. Oke ya, 360 kurang 240 gitu ya. Jadi 120 derajat. Jadi jawabannya itu adalah B. Oke, bisa dipahami. Nah, karena ini ada soal terakhir, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Jika ada pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan, bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin Kak coba jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang berkaitan dengan soal-soal ini ya. Nantikan video berikutnya sebagai lanjutan video dari 80 soal TPS UTBK tahun 2022. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe channel KPMat. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.